dengan siapa? Kakak saya. Kakak saya. Kakak sama kakak ibu boleh tahu tentang penyakit ibu atau jadi saya? Nah, tadi bapak dengan bapak Andri ya. Jadi Bu Catherine, Bapak Andri. Jadi pada hari ini saya kan dokter Maha yang merawat ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan kemarin di rumah sakit ini. Nah, dari hasil pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan, dari hasil laboratorium dan semuanya, saya menyatakan mungkin hasilnya kurang bagus. Ibu pernah dengar nggak tentang penyakit HIV? Nah, ibu memang saat ini dari hasil pemeriksaan ibu mengalami penyakit namanya HIV. Jadi penyakit ini memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total, namun bisa kita obati, kita kontrol supaya penyakitnya ini tidak menjadi lebih buruk. Nah, kira-kira ibu selama ini bagaimana kondisinya ibu? Apa ibu ada merasa sakit atau apa? Saya lemas ketika saya melakukan kegiatan yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Kemudian ibu ada minum obat? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau nah ini kan mungkin karena peran dari pasien juga nggak tahu ya, karena bukan dia pasiennya, mungkin pertanyaannya nggak banyak. Tapi kita sebagai dokter, kita kalau misalnya pasien diam, ya udah kita ngomong aja terus, biar nggak krik kan. Jadi ngomong terus gimana supaya pasien itu apa yang kita tahu tersampaikan ke pasien. Kalau pasiennya diam, kadang kan nggak semua pasien ngerti ya, yang nggak semua dia educated, jadi nggak semua kan bertanya. Yang tipe pasien yang benar-benar nggak tahu apa nih, diam aja. Dikasih tahu ini itu dia cuma diam ngomong karena nggak ngerti nggak ngerti bahasa juga bisa. Yang kedua ada yang berikutnya pasien yang memang udah pinter, dia kesini tuh udah bawa catatan dari Google dan ChatGPT, udah tahu nih dia mau nanya apa, itu ada. Kemudian yang penting tadi tergantung nih, kalau misalnya pasiennya diam aja ya udah kita ngomongin terus. Kalau misalnya pasiennya dia yang bertanya, ya udah tinggal nunggu pertanyaan pasien aja gitu. Sekarang nih coba menjadi pasien yang banyak nanya. Coba tanya apa ya? Jadi saya sudah berarti saya tidak bisa berhubungan seksual jika saya sudah bersuami. Nah, walaupun misalnya kita ketawa ya, kalau pasien pertanyaan gitu, kita jangan ketawa depan pasien ya. Jadi kita berusaha menahan tawa. Tapi kalau mau ketawa sedikit ya boleh, jangan ketawa hahaha gitu jangan. Senyum sedikit boleh. Jadi kalau misalnya seperti itu jawabnya kayak ini. Nah, kalau seorang yang dengan HIV AIDS itu boleh, tapi memang sebaiknya pakai pengaman. Jadi itu bapak ibu pakai pengaman karena takutnya penyakit ini akan menular. Tapi kan itu ada. Nah, habis itu kan diam nih, habis tanya lagi, terus kita tanya, ada mungkin yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, disampaikan aja. Tuh. Pokoknya pakai kata-kata yang mudah, santai aja sih sebenarnya ya. Nggak usah yang ke teori. Yang penting gimana sih kita itu empati kepada pasien, kita itu nggak kayak robot, jelasin semuanya gini. Pasiennya merasa, pasti nih dokter nih. Pokoknya apa yang kita sampaikan, pasien itu mengerti dan pasien itu melihat kita itu nggak cuma ngejelasin aja, tapi merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Jadi ibu setuju ya dengan rencana pengobatan yang akan kita jalankan ya. Jadi ibu sementara ini rawat inap 1 malam, kemudian kita akan berikan obat-obatan, kalau perlu kita infus. Kemudian
jadi ibu nanti rawat inap dengan pemasangan infus selama 2 hari, diberikan obat antibiotik selama 3 hari, kemudian diberikan obat penurun panas, obat penurun panasnya diminum 3 kali sehari, kemudian nanti ditambahkan dengan kalau misalnya ibu kalau misalnya nanti nggak bisa makan, ibu tinggal sampaikan ke perawatnya, yang penting ibu nyaman di sini gitu ya. Dan jadi intinya itu kita jelasin, kita tuh memberikan terapinya seperti apa, kita tenangkan pasien. Kalau misalnya dia nggak usah khawatir nih, dia kalau misalnya membutuhkan bantuan dari perawatnya, silakan datang ke kontak perawatnya kayak gitu ya. Kemudian kalau di akhir bisa disampaikan, jadi kalau misalnya bapak ibu tidak ada pertanyaan, mungkin percakapannya kita akhiri saja. Nanti sambil jalan, kalau misalnya bapak ibu ada yang mau tanyakan juga nggak apa-apa, kita juga tidak bisa standby 24 jam untuk memberikan informasi yang ingin dibutuhkan. Ya, udah gitu aja. Diakhiri dengan salam yang